Bende Mataram. Audiobook, novel silat. Cerita, Hapraktikto. Bab 64. Tepat pada saat Pringgasakti tengah berpikir keras untuk mencari jalan keluar, terdengarlah suatu bunyi siul panjang menukik udara. Bunyi siul itu seperti suara burung kurcitak yang dapat melepaskan bunyi siul melengking tajam. Tak lama kemudian suara siulan itu disusul dengan nada tiupan seruling yang halus merdu dan mengalun berombak tiada hentinya. Kedua orang yang sedang mengadu keuletan itu menjadi terkejut. Sang Dewa Resi melayangkan matanya. Tiba-tiba saja di atas sebatang pohon yang berada tak jauh dari gelanggang pertempuran nampaklah seorang yang mengenakan jubah abu-abu duduk bercokol di atas dahan. Orang itu mengenakan topeng tipis yang buruk bukan main. Sekali pandang orang akan mengira bertemu dengan hantu pemangsa manusia. Sebagai seorang sakti ia kagum bukan main. Karena sama sekali tak mendengar kehadirannya. Diam-diam ia menyesali pendengarannya yang selamanya diagung-agungkan. Pringgasakti pun diam-diam terkejut pula. Meskipun dalam keadaan sibuk, biasanya pendengarannya yang tajam masih bisa menangkap bunyi daun yang jatuh dari ranting. Tapi kali ini sama sekali tidak. Dengan mengerlingkan mata, ia mengamat-amati orang berjubah abu-abu itu selintasan. Waktu itu angin meniup tajam sampai menggoyangkan mahkota daunan. Tetapi orang itu dapat duduk bercokol dengan tenang dan sama sekali tak tergeser. Hal itu membuktikan betapa hebat ilmu ringan tubuhnya. Sementara itu orang berjubah abu-abu terus meniup serulingnya sambil sekali-kali bersiul panjang melengking. Tiba-tiba saja, barisan tabuan yang terbang berlingkaran tersibak bubar. Seperti tersapu hawa panas, barisan tabuan itu memanjat tinggi di udara dan bubar berderai tak keruan. Sang Dewa Resi terheran-heran. Selama hidupnya belum pernah ia mengalami kejadian seperti hari itu. Cepat ia mencoba menguasai, ia bersiul panjang seperti biasanya. Tetapi bunyi siulnya seperti tertindas dan tertindas oleh siulan orang berjubah abu-abu. Akhirnya, bahkan dirinya merasa seperti terserang suatu aliran hawa yang panas bukan kepalang. Ia kaget dan cepat-cepat mempertahankan diri. Namun, ia kena tergeser oleh suatu dorongan halus tetapi kuat luar biasa. Pringgasakti waktu itu terus saja duduk bersila di atas tanah. Dengan sungguh ia mencoba bertekun bersemadi. Darahnya terasa bergolak sangat cepat dan menusuk-nusuk kepala. Karena hebatnya pengaruh siulan orang berjubah abu-abu itu, tubuhnya sampai menggigil. Nuraini yang terbaring di atas rerumputan, terkena pula serangan orang berjubah abu-abu itu. Ia mencoba bergerak dan bangun tertatih-tatih. Tetapi hawa udara seperti menindasnya di tanah. Maka terpaksa ia merangkak-rangkak mencoba menjauhi. Mendadak saja, pinggannya terasa kena sambar. Cepat ia menoleh. Ternyata dia sang Dewa Resi yang dalam kegugupannya, terus saja melarikan diri sambil menggondol mangsanya. Syukurlah, pengaruh orang berjubah abu-abu itu menyiutkan hatinya. Andai kata tidak, Nuraini pasti akan menjadi korban kebiadabannya. Karena itu, dia hanya berani menggondol pergi selintasan saja. Khawatir ia akan dikejar orang berjubah abu-abu, maka Nuraini dilemparkan ke tanah. Sedangkan dia sendiri lari intampukang tak tentu arah tujuannya. Bagus, seru Titisari dengan tiba-tiba. Memang selama hidupku tak pernah aku percaya pada hantu. Kini ternyata benar belaka. Apakah kalian percaya ada hantu muncul di siang hari? Sangaji, Wirapati, Bagus Kempong, Sanjaya dan pendekar-pendekar lainnya diam tak menyahut. Masing-masing lagi terbenam dalam benaknya yang penuh dengan teka-teki. Mendadak saja terdengar Bagus Kempong berkata kepada Wirapati, "Adikku Wirapati, benar-benar hebat muridmu. Dia sanggup mengalahkan iblis itu, sedangkan aku sendiri belum tentu bisa." Wirapati sesungguhnya heran dan kagum kepada kemajuan Sangaji. Tahulah dia, bahwa muridnya menggunakan ilmu sakti bukan berasal dari perguruannya atau ajaran Jaga Saradenta. Maka sebagai orang jujur dia lantas saja berkata, "Janganlah kakak memuji terlalu tinggi terhadapku. Sebagai guru betapa takkan girang menyaksikan kemajuan salah seorang muridnya. Hanya saja apabila mengira, bahwa kemajuannya adalah hasil ajaranku benar-benar salah. Aku sendiri kagum kepadanya." Mendengar percakapan gurunya dengan Bagus Kempong, hati Sangaji tak tenteram. Meskipun gurunya tiada mencelanya, tetapi ia merasa bersalah menerima ajaran seseorang. Hal itu berarti bahwa ia mengangkat seseorang guru lain di luar pengetahuan gurunya.
Memperoleh pertimbangan demikian, cepat ia membungkuk hormat kepada Wirapati. Guru. Sesungguhnya. Tetapi baru mengucap demikian, mendadak saja Pringgasakti sudah berada di depannya kembali dengan bertolak pinggang. Hai bocah. Kau benar-benar sudah dapat memahami ilmu Kumayan Jati ajaran si Jembel Gagakseta. Bagus. Otakku tumpul, sampai aku tadi tak mengenal ilmu saktimu. Haim, sekarang janganlah kau mengira bahwa aku takkan sanggup melawan ilmumu. Ingat-ingatlah bahwa aku murid Adipati Surengpati. Murid Adipati Surengpati betapa takkan mampu melawan murid Gagakseta. Cuh. Hayo kita bertempur kembali. Ingin aku melihat sampai di mana kehebatan ilmu sakti Kumayan Jati, Damprat Pringgasakti. Sangaji seorang pemuda yang sabar dan jujur. Mendengar tantangan Pringgasakti, ia membungkuk hormat sambil menyahut. Sebenarnya, aku bukan tandinganmu. Aku hanya dapat melawan kegagahanmu secara kebetulan belaka. Apabila kali ini engkau telah sadar akan kelalaianmu, pastilah aku bukanlah lawanmu lagi. Karena itu, mestinya aku harus menyatakan takluk kepadamu. Ilmu sakti Kumayan Jati terbagi menjadi dua. Pukulan keras dan pukulan lembek. Semuanya berjumlah 18 jurus. Kemudian ditambah pula 6 pukulan guntur. Kulihat, engkau belum menggunakan seluruhnya. Pringgasakti tak menghiraukan. Ucapanmu benar belaka, sahut Sangaji, memang belum seluruhnya aku menggunakan semua pukulan ilmu sakti Kumayan Jati. Mengapa? Mendengar penegasan Pringgasakti, cepat-cepat Titisari mencegah agar merahasiakannya. Tetapi Sangaji yang jujur mendadak saja menjawab, sebab aku belum menerima warisan ilmu Kumayan Jati dengan seluruhnya. Bagus, sahut Pringgasakti dengan gembira. Kedua kelopak matanya lantas saja bersinar terang. Belum lagi engkau menerima ajaran ilmu sakti Gagakseta, ternyata kau telah dapat menjatuhkan aku. Haim, apakah Gagakseta benar-benar seorang mahasakti tak terlawan? Ah, terpaksalah aku menguji dirimu anak muda. Mereka yang mendengar bunyi ucapan Pringgasakti jadi heran dan cemas. Ternyata alasan pertempuran tidak hanya berkisar soal mempertahankan harga diri dan pembalasan dendam tetapi mendadak saja menyangkut pula tentang adu ilmu sakti. Di sini terasa terjadinya bibit bentrokan antara Adipati Surengpati dan Gagakseta. Sangaji masih saja berlaku sabar. Katanya mengalah, Titisari, kawanku ini yang masih begini muda tak dapat aku lawan. Apalagi melawan engkau. Ilmu Adipati Surengpati adalah salah satu ilmu di dunia ini yang kukagumi dengan segenap hatiku. Abu. Titisari menyambung, apakah maksudmu menantang kawanku dengan mengadu ilmu Karimun Jawa? Masakan ada seorang di kolong langit ini yang mampu melebihi ayahku? Agar hatiku yakin, apa buruknya aku menguji kawanmu? Pringgasakti tetap bersikap tegang. Dengan tiba-tiba pula, kakinya terus menjejak dan menyerang cepat. Sangaji mengelak ke samping. Dan pudarlah benteng kesabarannya. Dengan mata berapi-api meledaklah suaranya, aku sudah berusaha menghormati tataran angkatan tua. Tapi engkau tetap membandel. Bahkan menyerang aku dengan tiba-tiba. Silakan. Habis berkata demikian, tinjunya lantas saja menyerang. Dan terdengarlah derum angin bergulungan. Pringgasakti melompat ke samping dan menyambut serangan Sangaji dengan cengkeramannya. Pukullah aku dengan jurusmu yang tanpa suara, seru Pringgasakti. Dengan menggunakan pukulanmu yang bersuara, kau bukan tandinganku. Mendengar ucapan Pringgasakti, Sangaji melompat mundur sambil berkata, pukulanku tanpa bersuara berjudul pukulan iblis. Dalam keadaan biasa, aku dilarang melepaskan. Karena hal itu bertentangan dengan pengucapan darah seorang ksatria. Andai kata pada suatu hari aku melihat seseorang menggunakan pukulan demikian terhadap seseorang yang belum patut dimusnahkan, akan kukutuki dan kubenci sampai 7 turunan. Karena itu, betapa aku sudi menggunakan jurus itu terhadapmu? Kalau tadi aku melontarkan pukulan demikian, bukanlah dengan sengaja. Tapi semata-mata untuk mengusir hawa racunmu yang mulai merayapi tubuh. Jadi aku berdaya mempertahankan diri terhadap racun dan bukan terhadapmu. Dengan demikian, adalah benar-benar hina apabila kau memaksa dirimu agar bertempur melawan pukulan iblisku. Aku emoh. Suara Sangaji meskipun menggelikan dalam pendengaran para pendekar, tetapi berkesan sungguh-sungguh. Sehingga mau tak mau hati nurani Pringgasakti tergerak juga. Ih!
Anak muda ini berhati mulia, pikirnya. Tetapi ia membentak, aku minta kepadamu, agar engkau menggunakan pukulan iblismu. Jadi bukan kesalahanmu apabila engkau terpaksa menggunakan. Dan tenang-tenangkanlah hatimu, karena aku mempunyai cara untuk memecahkan. Apa perlu kamu berpura-pura berbicara kemanusiaan terhadap aku iblis tua bangka? Sangaji mengerling kepada seseorang berjubah abu-abu yang menggunakan topeng mayat. Pikirnya, mungkin dia telah mengajarkan ilmu memecahkan pukulan sakti Paman Gagak Seta. Jika mampu siapakah dia? Sangaji diam-diam menimbang-nimbang, ia melihat Pringgasakti terus mendesak. Karena itu mau tak mau ia terpaksa berkata memutuskan, baiklah. Aku akan mencoba melayani kehendakmu. Sangaji lantas saja mengingat-ingat semua jurus ilmu sakti Kumayan Jati dan pukulan rahasia hasil penemuannya dengan tiba-tiba tadi. Diam-diam ia menyalurkan tata napas baju sejati dan Kumayan Jati. Ternyata dia tak menemukan suatu kesulitan, meskipun belum terlalu lancar. Tetapi andai kata Pringgasakti mendadak bisa bergerak di luar dugaan, rasanya dia masih mampu untuk mempertahankan diri. Memperoleh pikiran demikian, majulah dia memasuki gelanggang pertempuran. Mendadak saja ia mendengar angin berdesir lewat di sampingnya, ia kaget. Cepat ia menoleh dan menarik tinjunya ke dada. Kemudian merubahnya dengan suatu jurus lain. Tetapi kembali ia mendengar suara SRR lewat di sampingnya. Ia kaget bercampur heran. Karena begitu tinjunya hendak dikembangkan, Pringgasakti sudah dapat menebak dengan cepat dan tepat. Tahu-tahu ia kena suatu tangkisan hebat yang segera dapat mementalkan tinjunya. Dengan hati penuh dengan teka-teki, ia berkisar dari tempatnya dan mempersiapkan gempuran lembek yang tadi dapat meruntuhkan. Dan kembali ia mendengar suara berdesir. Tatkala tinjunya dilontarkan, Pringgasakti dapat menangkis cepat, bahkan bisa pula mendahului menyerang. Dan untuk kedua kalinya, serangan Sangaji luput. Malahan lengan bajunya sobek selintasan. Aneh. Dia tahu menebak jurus pukulan rahasia ilmu sakti Kumayan Jati, sudahlah aneh. Sekarang malahan dapat mendahului pukulan pula, pikir Sangaji dalam hati. Ia masih belum percaya. Ia mengira, itulah suatu kejadian secara kebetulan. Maka dengan sebat ia mengirimkan 3 pukulan lembek dari jurus tahap kedua. Inilah pukulan lembek yang paling membahayakan. Selama dia mewarisi ilmu sakti Kumayan Jati, baru pada saat itulah ia menggunakan. Pringgasakti nampak gugup, ia merasa seperti terdesak dan terhimpit suatu tenaga angin tetapi tak dapat menebak dari mana arah datangnya. Mendadak saja ia mendengar suara, SRRR 3 kali berturut-turut. Mendengar suara angin itu, cepat ia mencengkeramkan dan merabu maju. Pengalaman adalah maha guru, kata pepatah. Maka lambat laun Sangaji jadi cerdik juga. Tak ragu-ragu lagi, ia menduga kepada orang berjubah abu-abu. Untuk meyakinkan dirinya segera ia melepaskan pukulan lembek tahap kedua jurus keempat, sambil mengerlingkan mata. Sekarang ia melihat orang berjubah abu-abu itu menyentil sebutir kerikil yang cepat melesat ke udara. Suaranya terdengar pula berdesir. Ah, pantas iblis itu bisa mengelakkan pukulan rahasia ilmu sakti Kumayan Jati. Tetapi siapakah orang berjubah abu-abu itu yang bisa memberi petunjuk-petunjuk? Kenapa dia paham pula akan rahasia ilmu sakti Kumayan Jati yang tiada duanya dalam dunia ini? Ia terus bergulat dalam benaknya. Akhirnya memutuskan, baiklah. Setelah aku menghabiskan ke-9 jurus tahap kedua yang lembek, aku akan menyatakan takluk. Masakan dia akan memaksa aku melakukan jurus yang keras? Pertempuran terus berlangsung dengan bertambah seru. Sangaji selalu menjadi pihak penyerang. Suatu tanda bahwa Pringgasakti sebenarnya tiada paham dengan ilmu sakti Kumayan Jati. Hanya saja, suara berdesirnya kerikil yang melesat ke udara kian nyata. Bahkan kini, mau tak mau orang berjubah abu-abu terpaksa dengan terang-terangan membantu Pringgasakti. Pringgasakti lantas saja bisa merubah diri menjadi pihak penyerang oleh petunjuk-petunjuk orang berjubah abu-abu. Dia kini jadi galak dan ganas. Angin serangan bergulungan hebat dan tiap kali gerak didahului dengan suara desirnya kerikil. Mereka yang berdiri di pinggir gelanggang, kini dapat menyaksikan dengan terang-terangan bagaimana Pringgasakti dibantu oleh orang berjubah abu-abu itu. 2 kali Pringgasakti kena terdesak ke pojok. Tetapi selalu dapat membebaskan diri, malahan bisa membalas menyerang 3 kali beruntun-runtun. Titisari yang berotak cerdik, jadi berpikir keras. Ia mulai mencari akal.
Diam-diam ia memungut beberapa butir kerikil. Kemudian meniru perbuatan orang berjubah abu-abu dengan menyentilkan kerikil itu ke arah Pringgasakti untuk mengacaukan pemusatan pikirannya. Kadang-kadang ia menyerang ke tempat kosong, ke udara bebas atau ke tanah. Bahkan berani pula menyerang kerikil orang berjubah abu-abu itu. Tetapi orang berjubah abu-abu itu benar-benar mengagumkan. Apabila kerikilnya terpukul, justru bisa mendengungkan suara lebih tajam dan arahnya lantas saja bisa bergeser tempat. Kalau tadi dimaksudkan sebagai penunjuk pertahanan diri, kini oleh pantulan kerikil Titisari berubah menjadi petunjuk dan menyerang. Bagus Kempong, Wirapati, Abdul Rasim, Cocak Hijau, Manyar Sewu, Saung Rana, Yuyu Rumpung dan Sanjaya semua terheran-heran menyaksikan kehebatan ilmu menyentil orang berjubah abu-abu itu. Panah atau peluru pistol, tidaklah sehebat sentilannya. Barang siapa kena tersentil, pasti takkan berkesempatan melepaskan sepatah kata pun jua. Titisari berdiri tertegun, ia sampai tercengang-cengang karena heran bukan kepalang. Tanpa berkedip ia mengamat-amati orang berjubah abu-abu yang mengenakan topeng setan. Dalam pada itu, keadaan Sangaji kena terdesak Pringgasakti yang dapat bergerak dengan sebat oleh petunjuk sentilan kerikil tajam. Iblis itu tinggal mengikuti arah segi lintang desiran kerikil. Maka serangannya kian lama kian berbahaya. Tiba-tiba terdengarlah suatu suara nyaring. Dan nampaklah dua butir kerikil saling berbenturan di udara. Kerikil yang pertama melesat agak kendor. Yang kedua pesat dan menyekat ke belak. Tak urung kedua butir itu berbenturan dan meletikkan sinar api. Justru pada waktu itu Pringgasakti melompat menubruk dengan menggeram, sedangkan Sangaji cepat-cepat meloncat ke samping. Kemudian terdengar suara Titisari memekik tinggi. "Ayah!" Gadis itu lantas saja lari ke arah orang berjubah abu-abu dan terus memeluknya. Ia menangis keras sambil berkata menyesali, "Ayah! Kenapa ayah mengenakan topeng begini buruk?" Peristiwa itu di luar dugaan, orang berjubah abu-abu itu sampai dia berdiri tertegun. Dengan sendirinya keadaan di gelanggang pertempuran jadi berubah. Pringgasakti yang sudah merangsek menubruk dengan menggerung mendadak saja berhenti di tengah jalan, karena kehilangan petunjuk. Inilah suatu kesempatan yang bagus bagi Sangaji. Segera ia melepaskan serangan lembek jurus ke-9. Tanpa petunjuk orang berjubah abu-abu, Pringgasakti kehilangan daya geraknya bagaikan seseorang yang kehilangan kedua belah matanya. Maka tak ampun lagi ia kena terpukul jurus ke-9 ilmu sakti Kumayan Jati dan jatuh terkapar di atas tanah. Seluruh tenaganya seperti terkikis, sehingga iblis yang terkenal sakti itu tak mampu berdiri tegak lagi. Abdul Rasim yang sudah memperoleh kisikan sang Dewa Resi tentang siapakah Titisari sebenarnya, kaget sewaktu gadis itu memanggil orang berjubah abu-abu sebagai ayahnya. Karena kagetnya kakinya sampai gemetaran. Betapa tidak. Ia kenal siapakah ayah Titisari. Ia kenal pula siapakah Adipati Surengpati. Selain terkenal bengis dan kejam, ia seorang mahasakti setengah dewa. "Ayah, kenapa ayah datang kemari?" tegur Titisari. "Kenapa aku datang kemari? Bukankah karena engkau aku sampai keluyuran kemari?" Titisari girang bukan kepalang. Ia tahu dan semua orang tahu bahwa Adipati Surengpati adalah seorang tokoh mahasakti yang angkuh. Dahulu pernah bersumpah takkan mendarat di Pulau Jawa. Dan sumpahnya ditepati, meskipun oleh sumpah itu membuat dia tak bisa mengejar Pringgasakti. Apa sebab dia bersumpah tak sudi mendarat di Pulau Jawa? Adalah gara-gara keputusan Mangkubumi I yang mengesahkan Pangeran Sambernyawa menjadi Mangkunegoro I di Surakarta. Dia sendiri sebenarnya berangan-angan besar untuk menjadi salah seorang raja di Pulau Jawa. Karena ternyata angan-angannya tak tercapai, maka minggatlah dia dari Yogyakarta dan bermukim ke sebuah pulau di seberang utara Pulau Jawa. Di pulau itu ia mendirikan semacam kerajaan kecil, dan dialah yang menjadi rajanya. "Ayah, maksud ayah hendak mencari aku ternyata sudah tercapai." "Bagus. Bagus," kata Titisari manja. Karena engkaulah aku terpaksa mengenakan topeng buruk ini." Titisari jadi terharu. Tahulah dia, bahwa untuknya ayahnya bersedia mengorbankan segalanya. Ternyata nilainya jauh lebih tinggi daripada kitab Pusaka Witaradya yang dipandangnya sebagai jiwanya sendiri. Tatkala dahulu ia kehilangan kitab Pusaka Witaradya, tak sudi dia menyeberangi lautan. Karena mendongkol dan murka ia melampiaskan dendamnya kepada hamba sahaya yang setia. Semuanya diputuskan urat dan tulang belulangnya, sehingga menjadi orang-orang lumpuh.
Tetapi begitu melihat anak darahnya melarikan diri dari Pulau Karimun Jawa, ia batalkan sumpahnya dan terus mengejar sampai bertemu pada hari itu. Sekalipun mendongkol, Adipati Surengpati bersyukur menyaksikan anak darahnya tiada kurang suatu apa. "Ayah," bisik Titisari lagi yang tahu membaca gejolak hati ayahnya. "Mulai sekarang, aku berjanji akan menjadi seorang anak yang baik dan penurut. Aku akan selalu mendengarkan semua perkataanmu." Mendengar janji Titisari, Adipati Surengpati terus memeluk anaknya. "Pimpinlah bangun murid ayah, si Abu Pringgasakti," ia berkata kepada Titisari. Titisari segera menghampiri Pringgasakti dan menolong menegakkan. Bagus Kempong, Wirapati dan pendekar-pendekar lainnya segera membungkuk memberi hormat kepada Adipati Surengpati. Terdengar Adipati Surengpati menghela napas dalam. Berkata setengah menyesali. "Abu, karena kamu, aku banyak menyiksa orang-orang tak berdosa. Karena engkau, aku kehilangan sebagian kitab pusaka keluargaku. Sehingga istriku meninggal oleh duka cita." Mendengar ucapan Adipati Surengpati, Pringgasakti menggigil ketakutan. Tapi begitu mendengar berita meninggalnya istri Adipati Surengpati, mendadak saja dia menangis menggerung-gerung. "Mengapa menangis?" bentak Adipati Surengpati. Bengis Pringgasakti kenal baik tabiat gurunya yang benci kepada bunyi tangis. Maka seketika itu juga, ia berhenti menangis. Sebaliknya Titisari nampak menjadi manja. Terus saja gadis itu menghampiri ayahnya sambil berkata, "Ayah." Nampaknya ayah mendongkol benar kepada Pringgasakti. "Apakah ayah mendongkol pula terhadapku? Kau pun termasuk salah satu anasir membuyarkan ketentraman hatiku." "Haim." Adipati Surengpati menghela napas. Dan Titisari mundur setengah langkah sambil melilitkan lidahnya. "Ayah, mari kuperkenalkan dengan beberapa sahabatku," katanya mengalihkan pembicaraan. "Inilah Paman Bagus Kempong dan Paman Wirapati, murid Kiai Kasan Kesambi yang tersohor di seluruh jagat." "HM," dengus Adipati Surengpati. "Dan ini sahabatku, Sangaji." Titisari tak peduli. Tapi Adipati Surengpati bersikap dingin dan membeku. Ia melemparkan pandang ke sana. Melihat sikapnya, Bagus Kempong dan Wirapati mendongkol hatinya. Mereka merasa seperti direndahkan. Diam-diam mereka membenarkan warta tentang watak dan perangai Adipati Surengpati yang aneh, kejam, bengis dan tak tahu aturan. Apabila dia menjadi guru seorang iblis seperti Pringgasakti, sudahlah selayaknya. Waktu itu Adipati Surengpati menatap muka Titisari sambil berkata memerintah, "Kau mempunyai benda milik apa lagi? Ambillah. Dan ayo berangkat pulang." "Apa yang kupunyai?" Titisari tertawa geli. "Tiada yang kumiliki kecuali diriku sendiri. Apakah ayah hendak membawa Abu pulang pula ke Karimun Jawa?" Dengan mata berkilatan, Adipati Surengpati mengawasi Pringgasakti. Mendadak saja, Sanjaya yang selama itu berdiam saja datang menghampiri. Memang pemuda itu adalah seorang anak yang licin dan pandai mengambil hati. Begitu ia melihat betapa gurunya Pringgasakti ketakutan setengah mati terhadap Adipati Surengpati secara tak resmi menjadi kakek gurunya. "Cucu murid Sanjaya perkenankan menghaturkan sembah," katanya takzim. Adipati Surengpati menoleh kepada Pringgasakti dengan meninggikan alisnya. "Menegas, dia cucu muridku? Semenjak kapan dia menjadi muridmu? Dan kapan pula kamu berhak mengambil murid untuk menurunkan ilmu Karimun Jawa tanpa sepengetahuanku?" Gugu Pringgasakti hendak menjawab. Tetapi belum lagi mulutnya terbuka, Adipati telah menyambar lengan Sanjaya. Kemudian dilemparkan tinggi di udara. Begitu ia menangkap dengan tangan kiri, lantas saja tangan kanannya menghantam pundaknya. Pringgasakti kaget bukan kepalang sampai dia memekik, "Guru!" Hajaran Adipati Surengpati membuat Sanjaya jatuh berjungkir balik di udara dan runtuh di atas tanah tanpa tenaga. "HM," dengus Adipati Surengpati. "Bagaimana kamu berani mewariskan ilmu Karimun Jawa kepadanya? Karena itu, hari ini kurenggut semua tenaganya. Selanjutnya, dia takkan dapat lagi berlatih ilmu Karimun Jawa. Mengerti?" Pringgasakti mengangguk dengan mulut terbungkam. Sama sekali ia tak berdaya menghadapi gurunya yang bengis dan sakti. Tetapi masih dia mencoba, "Guru. Untuk menghimpun tenaga jasmania, seseorang membutuhkan waktu paling tidak 4 tahun lamanya. Apa sebab guru lantas saja melenyapkan begitu saja? Apakah tidak menyayangkan bakat seorang muda sebagai tunas mekar di kemudian hari?"
Kau tak perlu mengoceh seperti burung. Sedang nyawamu sendiri belum pasti selamat, mengapa kau berpura-pura menjadi pahlawan? Pringgasakti terkenal sebagai iblis kejam dan bengis. Puluhan bahkan ratusan orang sudah menjadi korban kebiadabannya. Tanpa berkedip ia merenggut nyawa seseorang dengan begitu saja. Tetapi meskipun demikian, dalam hati nuraninya mengalirlah sebintik jiwa ksatria juga. Terbukti dengan peristiwa kali itu. Ternyata ia kasihan kepada Sanjaya sebagai guru dan murid. Maka begitu melihat muridnya tersiksa, lantas saja ia memberanikan diri untuk menuntut keadilan. Nyawanya sendiri tak dihiraukan lagi. Berkata dengan suara bergetar, "Guru, selama aku meninggalkan Karimun Jawa, tiada hasratku hendak mencari murid atau menurunkan warisan ilmu sakti Karimun Jawa tanpa sepengetahuan guru. Tetapi terhadap anak itu, mendadak saja hatiku tergerak. Karena pertama-tama, ia adalah seorang pemuda yang berbakat. Kedua, ia putra seorang pangeran yang pantas memiliki sepercik ilmu sakti guru. Dan ketiga, kuharapkan kelak bisa menjadi ahli waris kesaktian guru. Karena itu, alangkah pedih rasa hatiku melihat guru memusnahkan tenaga saktinya. Dengan demikian, ia akan menjadi seorang pemuda yang hina dina. Menjadi seorang pemuda cacat jasmania selama hidupnya. Andai kata benar begitu, apa peduliku, potong Adipati Surengpati tanpa perasaan." Mendengar ucapan Adipati Surengpati, tak terasa sekalian para pendekar menoleh kepada Sanjaya. Pemuda itu benar-benar tertumbuk batu. Tadinya dia mengira akan mudah mengambil hati Adipati Surengpati. Tak tahunya, Adipati Surengpati bukanlah seperti manusia lumrah. Wataknya aneh. Tabiatnya susah ditebak. Karena itu ia terkenal sebagai si iblis dari Karimun Jawa. Sekarang, tenaga saktinya terpunah sudah oleh hajaran Adipati Surengpati. Tak mengherankan, bahwa wajahnya sekaligus menjadi kuyu. Tenaga jasmaniahnya lumpuh. Dengan pandang suram ia menyiratkan pandang kepada sekalian yang hadir seolah-olah minta bantuan. Tetapi bagaimana mereka berani berkutik di depan Adipati Surengpati yang terkenal sebagai seorang mahasakti setengah dewa? "Hai, siapa namamu anak muda?" mendadak saja Adipati Surengpati berkata kepada Sanjaya. Sanjaya hendak menjawab, tetapi Pringgasakti mendahului, "Dia bernama Sanjaya, putra Pangeran Bumi Gede." "Ih, siapa kesudian berbicara dengan hamba Belanda?" Adipati Surengpati meludah ke tanah. "Untunglah, aku tidak memusnahkan seluruh tenaga jasmaninya. Aku hanya mengambil milikku belaka, agar dia tak bisa menekuni ilmu sakti Karimun Jawa." "Berbahagialah." Mendengar ujar Adipati Surengpati, Pringgasakti girang bukan kepalang sampai air matanya bercucuran. Bersambung ke bab 65. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.